Hai, saya Iksan, fisioterapis dari Prime Rehab and Performance. Kembali lagi bersama saya, Iksan, fisioterapis dari Prime Rehab and Performance. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengapuran pada sendi lutut dan cara pencegahannya. Pengapuran sendi sering disalahartikan dari zat kapur yang berlebihan di dalam tubuh. Meskipun bukan pengapuran sendi yang sesungguhnya, melainkan berkurangnya tulang rawan sendi yang dikaitkan dengan proses penuaan dan akibat pemakaian jangka waktu yang lama. Dalam istilah kedokteran, penyakit ini disebut osteoartritis genu. Penyebabnya tidak hanya karena degenerasi sendi, tapi banyak faktor lain yang dapat menyebabkan penyakit ini. Dan seringkali terjadi pada sendi-sendi penumpu berat badan, seperti leher, pinggang, dan lutut. Osteoartritis ini tidak bisa sembuh. Tapi teman-teman semua jangan takut, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa mencegah osteoartritis sebelum atau sesudah didiagnosa. Kita bisa melakukan sejumlah tindakan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala, mencegah perburukan, dan membantu penderitanya agar bisa beraktivitas kembali secara mandiri. Pasien dengan penyakit osteoartritis lutut, jika mendapat tata laksana yang tepat pada umumnya dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik dengan bantuan fisioterapi, kebiasaan yang baik, olahraga yang sesuai, dan istirahat yang cukup. Pada keadaan di mana kerusakan sendi yang terjadi sudah cukup besar, operasi penggantian sendi lutut dapat menjadi pilihan agar dapat menghilangkan rasa nyeri, memperbaiki mobilitas penderita, serta kualitas hidup yang lebih baik. Mari kita kenali lebih lanjut faktor-faktor risiko penyebab osteoartritis. Yang pertama, proses penuaan. Penggunaan sendi dalam aktivitas keseharian atau aktivitas fisik kita yang berulang secara terus-menerus selama bertahun-tahun. Yang kedua, berjenis kelamin perempuan, terutama yang sudah menopause. Yang ketiga, menderita obesitas atau berat badan yang berlebihan. Yang keempat, pernah mengalami cedera pada lutut. Yang kelima, memiliki kelainan bawaan pada tulang rawan atau sendi. Dan yang terakhir, menderita penyakit tertentu seperti rheumatoid arthritis, diabetes, dan penyakit hormon lainnya. Gejala yang sering dialami oleh penderita osteoartritis lutut yaitu seperti mengalami keluhan rasa nyeri pada lutut yang tidak jarang disertai dengan kekakuan. Gejala tersebut akan berkembang secara perlahan dan semakin memberat seiring berjalannya waktu. Kondisi ini menyebabkan penderita mengalami gangguan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama dengan aktivitas yang membebani lutut seperti naik turun tangga, berdiri dari posisi jongkok, berdiri terlalu lama, atau berjalan jauh. Selain nyeri sendi dan kaku, gejala umum yang dapat dirasakan oleh penderita osteoartritis yaitu sendi lutut bengkak, terdengar suara gesekan atau berbunyi saat menggerakkan sendi, otot paha lemah dan massa otot berkurang, muncul taji atau tulang tambahan, timbul benjolan pada lutut, lutut bengkok, gerakan melipat lutut tidak maksimal. Jadi tidak semua osteoartritis dapat dicegah. Namun ada upaya yang dapat dilakukan untuk memperlambat progresifan dari osteoartritis. Yang pertama yaitu menjaga berat badan ideal, berolahraga dan aktivitas secara fisik, menghindari aktivitas yang memberi persendian secara terus-menerus dalam waktu lama, terutama pada sendi panggul, lutut, dan kaki. Berhati-hati dalam beraktivitas untuk menghindari cedera sendi. Jika teman-teman semua mengalami gejala-gejala osteoartritis yang saya sebut barusan, silakan datang ke dokter terdekat. Terutama jika keluhan tersebut membuat aktivitas Anda terbatas.
Dokter akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebabnya dan menentukan penanganan sesuai dengan keluhan yang Anda alami. Ada beberapa kombinasi terapi pengapuran tulang yang bisa dilakukan. Yang pertama, penggunaan obat anti nyeri dan anti radang. Yang kedua, olahraga dengan mengurangi berat badan. Yang ketiga, terapi fisik dengan latihan penguatan otot. Yang keempat, penggunaan tongkat sebagai alat bantu kesehatan. Yang kelima, kompres hangat dan dingin. Apabila kondisi yang lebih berat bisa dilakukan seperti pembuangan cairan sendi atau aspirasi, terapi injeksi ke dalam sendi, tindakan operasi apabila tindakan lain tidak efektif. Treatment yang dapat kami lakukan di Prem Rehab and Performance adalah tindakan non-farmakologi atau tindakan tanpa obat. Dengan layanan fisioterapi, kami akan melakukan anamnesa sesuai dengan keluhan pasien dan mengukur kemampuan fungsional pasien. Kemudian kami memberikan program treatment seperti elektroterapi, ESWT, dan exercise yang spesifik untuk strengthening, stretching otot sekitar lutut. Latihan spesifik yang biasa kami berikan disesuaikan dengan kondisi pasien. Apabila nyeri masih dominan dan terjadi keterbatasan sendi, fisioterapis akan memberikan latihan yang ringan. Jika nyerinya minimal, tidak ada keterbatasan sendi, serta muncul nyeri ketika beraktivitas, dan kami akan memberikan latihan untuk tingkat yang lebih tinggi. Dan memberikan serangkaian latihan atau olahraga untuk program menurunkan berat badan jika berat badan Anda berlebih. Serta kita dapat memberikan tindakan pencegahan dengan cara melatih kekuatan otot di gym kami. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan komen di kolom komentar atau hubungi sosial media kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.